saya Yehi Mika Indasari, saya sub PPKPD dari Dusun Tenggar, Desa Jebulukan, Kecamatan Karanganyar. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang stunting. Mengenal stunting, penyebab hingga cara pencegahannya. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi pelayanan kesehatan. Biasanya stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka berusia 2 tahun. Stunting memiliki gejala-gejala yang bisa Anda kenali, misalnya wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan tubuh dan gigi terlambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, pubertas yang lambat, serta berat badan lebih ringan untuk anak seusianya. Baiklah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan stunting. Yang pertama yaitu kurang gizi dalam waktu lama. Apa yang dimaksud kurang gizi dalam waktu lama? Tanpa disadari, penyebab stunting pada dasarnya sudah bisa terjadi sejak anak berada di dalam kandungan. Sebab, sejak di dalam kandungan, anak bisa jadi mengalami masalah kurang gizi. Penyebabnya adalah karena sang ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi, sehingga menyebabkan buah hatinya turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut mempengaruhi kondisi nutrisi janin. Kekurangan gizi sejak dalam kandungan inilah yang juga bisa menjadi penyebab terbesar kondisi stunting pada anak. Yang kedua yaitu pola asuh kurang efektif. Pola asuh yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab stunting pada anak. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktek pemberian makanan kepada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami stunting. Selain itu, faktor ibu yang masa remaja dan kehamilannya kurang nutrisi, serta masa laktasi yang kurang baik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan otak anak. Yang ketiga, yaitu pola makan. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi tinggi serta menu makanan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan meningkatkan risiko stunting. Hal ini dikarenakan ibu kurang mengerti tentang konsep gizi sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Yang keempat yaitu tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Setelah bayi lahir, sebaiknya ibu dan bayi menerima perawatan pasca melahirkan. Sangat dianjurkan juga bagi bayi untuk langsung menerima asupan ASI agar dapat memperkuat sistem imunitasnya, yaitu dengan cara inisiasi menyusui dini. Yang kelima, gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Saat kehamilan, seorang ibu tidak boleh mengalami tekanan mental karena akan mempengaruhi pada kondisi kesehatan anak yang dikandung. Oke, itu tadi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi anak mengalami stunting. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana cara mencegah stunting. Menyadari bahwa stunting adalah masalah kesehatan yang berisiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa, Anda tentu perlu mengenal berbagai usaha pencegahannya. Yang pertama yaitu pahami konsep gizi. Pastikan Anda mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari, terlebih saat masa kehamilan. Pahami konsep gizi dengan baik dan terapkan dalam pola asuh anak. Yang kedua, pilihan menu beragam. Upayakan untuk selalu memberi menu makanan yang beragam untuk anak. Jangan lupakan faktor gizi dan nutrisi yang dibutuhkan mereka setiap harinya. Saat masa kehamilan dan setelahnya, ibu pun perlu mendapatkan gizi yang baik dan seimbang agar dapat menghindari masalah stunting. Cara yang ketiga yaitu pemeriksaan rutin. Selama masa kehamilan, ibu perlu melakukan check up atau pemeriksaan rutin untuk memastikan berat badan sesuai dengan usia kehamilan. Ibu hamil juga tidak boleh mengalami anemia atau kekurangan darah karena akan mempengaruhi janin dalam kandungan. Kontrol tekanan darah ini bisa dilakukan saat check up rutin.
Cara yang kelima yaitu pentingnya ASI. ASI mengandung banyak gizi, baik yang dapat menunjang pertumbuhan anak. Dalam ASI terdapat zat yang dapat membangun sistem imun anak, sehingga menjauhkan mereka dari berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah stunting. Oke, itulah tadi beberapa cara untuk mencegah stunting. Demikian tadi pengertian tentang stunting, faktor penyebab stunting, serta cara pencegahan stunting. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.